Selamat sore Bapak dosen, perkenalkan nama saya Diana Paitei, kelas A reguler sore semester 7, akan menjelaskan isi buku yang pertama mengenai kritik media sosial dan masyarakat informasi. Buku ini mengajikan kontribusi yang menganalisis dimensi kemasyarakatan media secara kritis. Meski kontribusinya tidak serta-merta berbagai asumsi bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi, mereka semua mengekspresikan minat untuk menganalisis media dan informasi dalam konteks kemasyarakatannya, yaitu dalam hubungannya dengan interaksi ekonomi, politik, dan budaya, dan struktur kekuasaan dan pola stratifikasi secara ketidaksertaan yang membentuk masyarakat kapitalis kontemporer. Ada banyak label yang bisa digunakan untuk menggambarkan masyarakat kontemporer, dan banyak dari mereka seperti kapitalisme mendeskripsikan masyarakat saat ini dengan cara yang lebih kritis daripada gagasan tentang informasi atau pengetahuan masyarakat yang terlalu sering ditangkap oleh kepentingan dominan untuk memajukan kebijakan neoliberal. Meskipun begitu, memang benar bahwa media, pekerjaan pengetahuan, dan teknologi informasi berperan tertentu dalam banyak masyarakat kontemporer, dan gagasan itu masyarakat informasi karena ini tidak boleh begitu, tetapi secara kritis dinilai informasi adalah salah satu dari beberapa dimensi kontemporer yang relevan masyarakat. Seperti yang bisa kita katakan bahwa kita hidup dalam kapitalisme informasional. Kita bisa juga mengatakan bahwa kita hidup dalam kapitalisme keuangan, kapitalisme perindustri, krisis kapitalisme, dan lain-lain. Kapitalisme informasi menunjukkan sejauh mana di mana ekonomi global kontemporer dan masyarakat adalah informasi dan berbasis media. Derajat ini bervariasi dan dapat diukur dengan berbagai cara. Berbicara tentang kecenderungan ini sebagai kapitalisme informasional berarti tidak ada penolak atau memuliakan wacana masyarakat informasi, dan mengakui bahwa ekonomi informasi kontemporer dibentuk oleh kontradiksi antara kekuasaan produktif dan hubungan produksi. Itu adalah kapitalis di tingkat hubungan produksi dan informasi pada tingkat tertentu, tingkat kekuatan produktif. Pada tahun 1968, kedatangan masyarakat pasca industri yang merupakan terobosan bagi informasi wacana masyarakat, yaitu di masa sebelum tingginya informasi hipotesis masyarakat. Theodor Adorno memberikan pengantar pembicara utama tentang topik kapitalisme akhir atau masyarakat industri. Pada pertemuan tahunan Asosiasi Sosiologi Jerman, dia mengatakan bahwa pertanyaan mendasar dari struktur masyarakat saat ini adalah tentang alternatif kapitalisme akhir atau masyarakat industri. Ini adalah tentang apakah sistem kapitalis masih bernominasi menurut modelnya, bagaimana dimodifikasi, atau apakah perkembangan industri telah membuat konsep kapitalisme menjadi usang, bersama dengan perbedaannya antara negara kapitalis dan non-kapitalis, dan bahkan kritis terhadap kapitalis. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah benar Marx itu kadar luasa. Bagaimanapun, masyarakat adalah kapitalis dalam hubungannya dengan produksi. Orang-orang masih seperti mereka dalam analisis Marx. Kapitalisme atau masyarakat informasi dalam istilah kritis teori dialektika kami ingin mengusulkan sebagai jawaban awal yang harus abstrak. Masyarakat kehormatan adalah masyarakat informasi menurut keadaan kekuatannya dari produksi. Sebaliknya, bagaimanapun, masyarakat kontemporer adalah kapitalis dan dirinya hubungan produksi. Orang-orang masih seperti mereka
Dalam analisis Marx pertengahan abad ke-19, produksi berlangsung hari ini seperti saat itu demi keuntungan dan untuk mencapai tujuan ini sampai tertentu penggunaannya pengetahuan dan teknologi informasi dan produksi. Marx meramalkan munculnya kekuatan produktif informasional sebagai hasil pengembangan modal tetap, yaitu peningkatan teknis dan komposisi organik modal yang ditandai dengan peningkatan peran teknologi dalam produksi dengan mengorbankan tenaga kerja yang hidup. Perkembangan modal tetap menunjukkan sampai sejauh mana secara umum pengetahuan sosial telah menjadi kekuatan produksi langsung dan untuk apa derajat karenanya kondisi proses kehidupan sosial itu sendiri berada di bawah kendali kecerdasan umum dan telah diubah sesuai dengan itu. Sampai sejauh mana kekuatan produksi sosial telah diproduksi, tidak hanya dalam bentuk ilmu, tetapi juga sebagai organ langsung dari praktik sosial dari proses kehidupan nyata. Berikutnya, media sosial. Dengan menggunakan istilah media sosial dalam judul buku ini, kami ingin menunjukkan beberapa hal yang tercermin dalam kontribusi dalam volume ini. Semua media berdiri dalam konteks masyarakat. Mengabaikan analisis media bersama dengan masyarakat sering menghasilkan deterministik admin penelitian ekstratif. Pertimbangan khusus diberikan dalam buku ini untuk apa yang sering terjadi saat ini secara menyesatkan disebut media sosial. Situs jejaring sosial atau Facebook, buatan konteks dan situ berbagai file, misalnya YouTube. Ini bisa tidak berarti bahwa kami berbagai sensasi media sosial yang utamanya ditunjukkan menarik investor dan sering merayakan budaya kapitalis kontemporer tumbuh sebagai partisipatif, demokratif dan kreatif tanpa memberi cukup pertimbangan realita, eksploitasi, ketidaksertaan dan daya asimetri. Tetapi itu berarti bahwa kami memikirkan analisis jenis media yang disebutkan itu penting, harus ditanggapi dengan serius dan dilakukan dengan cara kritis yang melampaui tipe dan ideologi. Yang berikutnya, kritik. Dalam kritik Marxian terhadap ekonomi politik, berpendapat bahwa untuk memahami dimensi global dan kontemporer kapitalisme, kontradiksi dan kritis kapitalisme dan eksistensi ketidaksertaan sosial ekonomi kita harus mengajukan pertanyaan Marx. Jameson berpendapat bahwa kapitalisme global, kritis dan malapetaka sesuai untuk saat ini dan pengangguran global menunjukkan bahwa tidak habis-habisnya seperti modal itu sendiri. Pada saat yang sama, karena ada upaya berkelanjutan untuk menghancurkan kepentingan Tance Marx untuk mempelajari masyarakat, media dan komunikasi, ada indikator tingkat tertentu dari keterlibatan baru dengan Marx. Salah satu di antara mereka adalah edisi khusus. Dan yang berikutnya, krisis kapitalis atau krisis dan antagonisme kapitalis. Kebanyakan komentator setuju bahwa krisis ekonomi pada tahun 2000-an itu dipicu oleh difansialisasi dan ledakan gelembung perumahan. Namun daripada berargumen bahwa krisis disebut oleh kurangnya regulasi modal keuangan, ekonomi politik kritis menengankan bahwa krisis perlu dipahami dalam konteks karakter antagonis kapitalis. Oleh karena itu, Marx menulis bahwa krisis selalu ada disisipkan oleh periode di mana upah umumnya naik dan pekerjaan kelas sebenarnya menerima bagian yang lebih besar di bagian tahunan produk yang ditunjukkan untuk konsumsi. Dengan demikian, tampaknya produksi jimat melibatkan kondisi tertentu yang tidak bergantung pada masyarakat niat baik atau buruk, yang memungkinkan kemakmuran relatif kelas pekerja hanya sementara
dan terlebih lagi selalu berbagai pertanda krisis. Penjelasan krisis yang menekankan bahwa upaya yang mengakibatkan turunnya keuntungan relatif telah dikenal sebagai teori krisis pemerasan untung. Baik, mungkin ini sedikit dari pendapat saya. Sekian dan terima kasih.